Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya Rahmatul Indonesia, mahasiswa semester dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Majapahit. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam bersama Bapak dosen saya, yaitu Bapak M. Syarif MPDI. Nah, saya memilih menjawab soal nomor 2, yaitu Nabi dan Rasul kerap diangkat oleh Allah dari kalangan orang lemah secara ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan hikmahnya dan memberi 3 contoh Nabi dari latar belakang tersebut. Nah, yang pertama, kenapa Allah pilih Nabi dari kalangan ekonomi yang lemah? Kalau kita mikir pakai logika manusia, mungkin akan muncul pertanyaan, kenapa bukan orang kaya yang terkenal atau yang berpengaruh saja yang menjadi nabi? Tapi justru disitulah cara Allah kerja yang beda dari manusia. Allah memilih mereka yang gak menonjol secara duniawi. Karena apa? Supaya mereka lebih menonjol dalam misi langit. Nah, karena orang miskin gak punya banyak kepentingan dunia, nabi dari kalangan biasa cenderung gak punya beban status sosial. Mereka bisa bicara kebenaran tanpa takut kehilangan misalnya jabatan atau bisnis. Mereka bebas membawa risalah tanpa takut dicap atau dikucilkan, karena dari awal mereka memang bukan siapa-siapa di mata dunia. Nah, selanjutnya, karena perubahan besar selalu dimulai dari bawah, sejarah peradaban menunjukkan gerakan paling tulus, paling jujur, dan paling bertahan lama. Banyak yang lahir dari kesederhanaan, dan orang kecil itu lebih peka, lebih dekat dengan realitas. Maka Allah percayakan risalahnya kepada mereka. Selanjutnya, karena Allah ingin menghapuskan kasta dan kesombongan sosial. Ini keren banget. Allah menegaskan kemuliaan itu bukan karena rekening bank, tapi karena isi hati dan kejujuran iman. Dengan menjadikan orang-orang miskin sebagai nabi, Allah mendidik manusia untuk tidak menilai orang dari dompetnya. Nah, di sini akan saya berikan 3 contoh nabi yang hebat dari kalangan sederhana. Sekarang kita lihat 3 tokoh besar yang awalnya nggak punya apa-apa, tapi membawa perubahan luar biasa. Nah, yang pertama ada Nabi Muhammad SAW. Lahir yatim piatu, nggak punya harta, bahkan waktu kecil kerja jadi pengembala kambing. Tapi beliau nggak pernah kehilangan semangat. Justru karena hidup sederhana, beliau mengerti luka dan lelah para umatnya. Dan dari hidup yang biasa saja, lahirlah revolusi terbesar dalam sejarah manusia. Terus yang kedua ada Nabi Musa alaihissalam, dibesarkan di istana, tapi ketika tahu siapa dirinya, dia memilih hidup bersama orang yang tertindas. Nabi Musa pernah menjadi buronan, pernah hidup sebagai gembala di tanah asing. Tapi dari tanah pengasingan itulah lahir kekuatan spiritual dan mental yang menjadikannya pembebas di Bani Israel. Selanjutnya ada Nabi Isa alaihissalam, lahir tanpa ayah. Masyarakat langsung curiga dan menghina ibunya. Hidupnya sangat sederhana, gak punya rumah tetap, bahkan disebut berjalan dari kota ke kota. Tapi suaranya tentang cinta, keadilan, dan ketauhidan masih bergema sampai sekarang. Nah, kesimpulannya adalah dari video ini, Allah gak butuh orang yang hebat, tapi orang yang mau dihidupkan untuk misi hebat. Nabi bukan soal popularitas, tapi kapasitas untuk menanggung amanah yang berat. Dan kadang justru mereka yang dipandang remeh oleh manusia adalah pilihan utama dari langit. Allah nggak butuh orang kaya untuk membangun peradaban, tapi Allah ingin orang yang tulus, sabar, dan kuat menahan godaan dunia. Nah, sekian penjelasan saya tentang soal nomor 2. Semoga bisa jadi bahan renungan, bukan cuma bahan ujian. Dan semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih peduli, rendah hati, dan bijaksana dalam menilai orang lain. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.